Halo teman-teman pengusaha kuliner sekalian, selamat datang lagi di segmen Sedekah Ilmu bareng Mas Agung, disingkat Ilmu Agung. Hari ini kita akan belajar soal konsep dilusi. Ya, artinya kalau misalnya kita udah punya kepemilikan 80% atas bisnis kita dan ada investor lama nih ya, punya 20% kepemilikan. Terus ada investor baru membeli saham perusahaan 20%. Maka saham siapa yang berkurang ketika kita melakukan fundraising? Nah, itulah yang disebut dengan konsep dilusi. Semuanya harusnya berkurang ya, bukan cuma saham kita aja, atau bukan cuma saham investor aja, kecuali cash out itu beda cerita. Ini konsepnya sebenarnya sederhana, dilusi itu gampang, cuma mungkin banyak UMKM yang nggak paham. Oke, saya jelasin dengan detail pakai papan tulis. Jadi misal teman-teman kita punya aset nih di neraca ya, misal kita punya aset sebesar 2 miliar, contoh aja ya biar gampang. 2 miliar ini kemudian aset perusahaan kita punya 80% kepemilikan dan investor punya 20%. Investor lama nih ya ceritanya. Jadi asetnya totalnya 2 miliar. 2 miliar, kita punya 80% kepemilikan dan investor punya 20%. Nah, karena suatu keadaan ya, jadi investor awalnya ini nih, pemilik saham awalnya ini, jadi 80-20, jadi cuma ada 2 orang, kita dan investor lama. Nah, karena kita pengen ekspansi, maka kemudian kita melakukan fundraising, dan katakanlah singkat cerita, ya kita dapat pendanaan baru, yaitu 2 miliar lagi untuk 20%. Jadi kita menjual 20% kepemilikan atas saham kita, saham perusahaan kita gitu ya, lalu kemudian investor baru ini masuk dengan chip in dana sebesar 2 miliar rupiah. Tapi ini keadaannya investor lama juga tahu ya, artinya investor lama udah setuju dan sepakat untuk kita melakukan fundraising lagi untuk ekspansi. Oke, maka akan masuk saham baru sebesar 20%. Pertanyaannya, saham siapa yang berkurang? Ya, jawabannya adalah dua-duanya. Kalau ini adalah dilusi ya, maka kemudian ya 80% saham kita ini akan terdilusi sebesar 20%. Jadi berkurang. Jadi berapa menjadi berapa? Ya kalau berkurang 20% berarti menjadi ya 64% ya. Gitu. Lalu kemudian saham investor lama ini yang 20% juga berkurang sebesar 20%. Yaitu menjadi ya 16%. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kepemilikan barunya. Oke, kepemilikan barunya. Nah, ini kan tadi 2 miliar awal ya, valuasi awalnya di katakanlah hartanya gitu ya, 2 miliar. Kemudian ada dana masuk sebesar 2 miliar lagi. Berarti sekarang valuasinya di 2 tambah 2 sama dengan ya 4 miliar. Oke. Jadi sebenarnya konsep dilusi itu adalah ya berkurangnya kepemilikan, tapi sebenarnya secara nilai itu sama atau malah lebih tinggi. Jadi misal 80% dari 2 miliar sekarang jadi cuma 64%, tapi 64% dari 4 miliar. Jadi harusnya tuh secara nilai itu nggak berkurang dan harusnya malah bertambah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau misal ada investor ketiga gimana? Ya, misal invest lagi sebesar 50 miliar gitu untuk 30% kepemilikan. Sama konsepnya semuanya, berarti nanti akan dikurangin sebesar 30%. Jadi 30 berkurang 30 masing-masing. Jadi konsep dilusi kira-kira seperti itu. Jadi persentase kepemilikannya berkurang, tapi sebenarnya secara nilai rupiah itu harusnya bertambah. Harusnya ya, kecuali ini perusahaannya lagi rugi, pengen exit semuanya, pengen meninggalkan kapal. Ya, kalau itu beda cerita. Tapi kalau normalnya perusahaan tidak mengalami masalah yang kayak gimana-gimana, lalu kemudian pengen ekspansi gitu ya, maka terkonsep dilusi ini terjadi. Ya. Oh, pengecualian yang kedua mungkin adalah kalau misal ada investor yang pengen exit. Misal ini investor punya 16%. Ya, kemudian investor ini pengen menjual kepemilikannya 16% ini dipindah tangankan ke orang lain. Gitu ya, misal kepada investor yang selanjutnya. Tapi cuma ngejual doang, jadi tidak terjadi dilusi, cuma perpindahan aset aja. Kalau itu namanya cash out, exit. Nah, kalau kayak gitu berarti tidak terjadi dilusi untuk semuanya. Sampai sini apakah membingungkan? Saya harap enggak ya, cukup mudah dimengerti. Nah, itulah teman-teman konsep dilusi. Ya, saya harap ilmunya simple. Sampai ketemu di Sedekah Ilmu bareng Mas Agung atau Ilmu Agung selanjutnya.
Oke, kalau teman-teman suka dengan format video seperti tadi ya, penjelasan terkait angka pakai papan tulis, boleh tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya tekan dislike-nya, tapi ya tekan dislike-nya 2 kali, make sure biar works. Terus jangan lupa buat teman-teman subscribe ya, kayaknya yang nonton video ini pada nggak subscribe, tolong dukung channel ini supaya memberikan banyak manfaat kepada pengusaha kuliner lainnya juga, dan ya industri bisnis di Indonesia secara keseluruhan. Dari saya itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, boleh tulis di kolom komen ya. Atau misal teman-teman ada cerita terkait investornya di bisnis masing-masing ya. Seru kayaknya kalau kita diskusi di kolom komen. Dari saya itu aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk bisnis kuliner teman-teman masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.